Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah, semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu. Kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada bab lampiran, poin yang keempat, yaitu di sini kita lampirkan beberapa kisah-kisah sahih untuk anak-anak saleh. Salah satu metode yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu dan pelajaran kepada manusia atau ibrah adalah dengan menceritakan kisah-kisah. Ya, agar kita bisa memetik faidah pelajaran dari situ. Nah, ini juga perlu kita lakukan ya terhadap anak-anak kita, yaitu metode pembacaan cerita, yaitu bercerita kepada anak-anak. Terutama ya kisah-kisah yang menginspirasi, yang bisa diambil faidahnya, yang bisa diambil manfaatnya, ya, yang berisi pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, ini merupakan perkara yang perlu ya kita sampaikan dan kita berikan kepada anak-anak. Ya, karena mungkin dengan atau melalui kisah-kisah ini ya ada hal-hal bermanfaat yang bisa mereka ambil, yang mereka bisa manfaatkan. Ya, nah di sini ya di antaranya ada kisah Abu Hurairah dengan ibunya ya. Ini kisah bagaimana perjuangan seorang anak mendakwahi ibunya, mengislamkan ibunya, ya, dan berbakti kepada ibunya walaupun saat itu ibunya belum muslimah ya, masih berada di luar Islam ataupun non muslim. Nah, ini itu diantaranya, dan kisah-kisah lain yang mungkin bisa kita petik ataupun kita bisa ambil faedah di situ. Nah, ya, tapi perlu digaris atasi ya bahwa penyampaian kisah-kisah ini bukan hanya sekedar untuk menumbuhkan semangat ya. Harus ada faidah yang bisa diambil. Bukan hanya sekedar untuk membakar semangat. Ya, karena ya semangat membabi buta tanpa dikendalikan itu bisa berbahaya. Seperti yang sudah kita singgung kemarin. Ya, bahwa pembacaan kisah-kisah hanya sekedar untuk membakar semangat belaka, kosong dari faidah ilmu, ini sangat berbahaya. Karena bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk kepentingannya. Maka harus ada isi, ya, harus ada faidah yang bisa kita petik di balik kisah itu, bukan hanya sekedar untuk membakar semangat anak. Ya, karena untuk mengawal semangat itu tetap pada jalurnya, itu bukan pekerjaan mudah juga. Sekali lagi, mengawal semangat untuk tetap berada di atas jalurnya, itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena musuh kita juga bisa memanfaatkan semangat itu untuk kepentingannya. Maka kita lihat ahli bid'ah itu rata-rata bersemangat. Ya, ahli bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah itu bersemangat. Khawarij dengan bid'ahnya, Rafidhah dengan bid'ahnya, Mu'tazilah dengan bid'ahnya, mereka punya semangat. Ya, tapi semangat itu tidak pada jalurnya. Ya, nah demikian. Maka hati-hati dengan sekedar kita membakar semangat tanpa kesadaran ilmu. Ya, nah di sini yang ya intinya adalah kesadaran ilmu, kesadaran yang dibangun dengan ilmu yang akan membimbingnya kepada jalan yang benar, bukan hanya sekedar bermodalkan semangat dan semangat.
Nah, jadi kisah ini betul-betul kita ajarkan untuk mengambil dan memetik faidah darinya, ya. Memetik faidah pelajaran-pelajaran berharga yang menjadi bekal bagi anak-anak kita, ya, menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, demikian. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah dengan ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, dahulu aku mengajak ibuku memeluk Islam. Ya. Jadi demikianlah hubungan anak dan orang tua itu tidak putus. Anak tetap diharuskan berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun menyambung tali silaturahim dengannya, walaupun beda agama, walaupun berbeda agamanya, ya. Dia tetap ibu bagi kita. Itu tidak bisa dihapus dan tidak bisa diingkari. Karena Islam juga mengatakan, ya, termasuk salah satu kekufuran adalah at-ta'nu bil ansab, ya, menafikan ataupun mengingkari, ya, nasab, ya, mengingkari nasab. Kita tidak boleh mengingkari nasab. Maka dahulu, ya, anak-anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Nah, kemudian itu dihapus, kemudian mereka kembali dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dulu mereka menyebut Zaid bin Muhammad. Namun ketika turun, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama sebutan nasab bapak-bapak mereka, maka kembali Zaid dipanggil Zaid bin Harithah. Nah, demikian. Ini tidak boleh, ya, diputus, ya, bagaimanapun kondisinya. Nah, demikian. Dan tentunya di sini Abu Hurairah merasa ada tanggung jawab, ya, kepada ibunya untuk mendakwahi, untuk mengajak ibunya kepada Islam. Ini satu, ya, kita katakan kisah yang luar biasa sebenarnya. Karena ketika itu, kata beliau, ia masih musyrik. Aku mendakwahinya. Ya, aku mendakwahinya. Nah, ini salah satu kewajiban, ya, kita adalah mendakwahi anggota keluarga. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Apalagi ini adalah, ya, ibu, ya. Nah, demikian. Aku mendakwahinya, lalu aku mendengar perkataannya yang tidak enak mengenai Rasulullah. Mungkin mencela ibunya, mencela Nabi SAW karena dia masih musyrik. Tapi di sini tidak lalu lantas muncul kebencian ataupun reaksi yang berlebihan dari Abu Hurairah. Ya, ia tetap sabar, ya, ia tetap mendakwahi ibunya walaupun ia bersedih karena respon, ya, dari ibunya seperti itu. Tapi ia tidak lantas membenci ibunya itu, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau menghardik, membentak, tidak, ya. Nah, jadi kewajiban kita hanyalah mendakwahi, menyampaikan, ya. Nah, hidayah bukan di tangan kita, bukan milik kita juga, dan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi jelas Abu Hurairah sangat bersedih dengan itu. Maka beliau mengatakan, aku pun menemui Rasulullah dalam kondisi berlinang air mata. Ya, karena seperti itu, ya. Luar biasa, ini bisa sabar, ya. Ya, bersedih, iya. Tapi ia mengadukan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melampiaskannya kepada ibunya, walaupun yang mencela itu ibunya, ya. Nah, tapi ia tidak lantas memberikan reaksi yang berlebihan, ya. Mungkin kalau kita kehilangan kesabaran lalu kita pun membalas hinaan itu, ya. Nah, demikian. Tapi ini tidak dengan Abu Hurairah. Beliau sedih, iya, sampai beliau menangis. Cuma beliau mengadukan itu, ya, kepada Allah, dan beliau mendatangi Nabi dan mengadukan itu kepadanya. Wahai Rasulullah, aku mengajak ibuku memeluk Islam, namun ia menolak mentah-mentah ajakanku. Dia tidak mau menerimanya. Bahkan saat aku mendakwahinya, aku dengar perkataannya yang tidak mengenakkan tentang dirimu. Mohonlah kepada Allah agar memberi hidayah bagi ibuku. Ya, jadi coba lihat, ya, Abu Hurairah tidak putus asa dalam mendakwahi ibunya.
Segala ikhtiar yang bisa ditempuh, ia tempuh. Termasuk doa. Bukan doanya saja, tapi doa orang saleh. Ya, ya, segala celah yang ada dimasuki, segala jalan yang ada dilalui. Ya, selama ikhtiar itu ikhtiar yang dibolehkan, maka beliau melakukannya. Ini bukti kesungguhan dan keseriusan Abu Hurairah untuk mendakwahi ibunya. Ya, perlu kita ketahui bahwa mendakwahi karib kerabat terdekat itu tentunya lebih sulit daripada mendakwahi manusia, mendakwahi orang lain. Ya, karena hubungan kita dengan mereka dan juga pengetahuan mereka tentang diri kita. Nah, ini kadang-kadang menjadi ganjalan ketika kita berbicara kepada mungkin istri sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri, saudara sendiri, ya paman dan bibi sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berhampiran hidupnya dengan kita, yang bersinggungan hidupnya dengan kita. Sedikit banyak mereka tahu tentang kita. Dan ketika kita mendakwahi mereka, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Walaupun ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan, tidak lantas mudah untuk didakwahi. Maka dari itu, Allah menguji para nabinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ataupun orang-orang yang mereka cintai. Seperti Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Ya, Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Yusuf diuji ya dengan saudara-saudaranya. Nabi kita Muhammad SAW diuji dengan paman-pamannya. Yang mana mereka ini adalah orang-orang dekat, karib kerabat. Ya, tapi itu bukanlah perkara yang mudah untuk mendakwahkan kebaikan Islam ataupun sunnah kepada mereka. Jadi di sini kita lihat kesabaran Abu Hurairah, satu, kesungguhannya, keseriusannya, dua. Ya, dan dia tidak bereaksi yang berlebihan ketika dakwah itu belum diterima, ya, masih menolak, artinya belum menerima. Tapi jangan berputus asa, terus mendakwahi mereka. Kita nggak tahu momen, ya, di mana Allah buka pintu hati mereka, ya. Kita tidak tahu, ya, bilakah momennya Allah membuka pintu hati mereka dan mereka menerima hidayah itu. Mereka menerima hidayah itu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kuasa di tangan kita adalah hidayatul irsyad wal bayan. Yang Allah sebutkan di dalam di dalam kitabnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, yaitu mendakwahi mereka dengan sungguh-sungguh, membimbing mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, adapun hidayatul taufik wal ilham ini bukan di tangan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah siapa yang dikehendakinya. Ya, bagaimanapun hebatnya dakwah kita, bagaimanapun intensnya dakwah kita, sungguh-sungguhnya kita mendakwahinya, kalau Allah belum kasih hidayah kepadanya, dia tidak akan nerima. Ya, jadi hidayah itu Allah yang beri, bukan manusia. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka di dalam berdakwah, ya jangan lupa juga faktor doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita minta langsung ataupun minta doa kepada orang soleh, ya. Ini termasuk tawasul yang dibenarkan, ya, tawasul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, mudah-mudahan itulah jalannya, itulah sebab, ya, orang itu menerima hidayah, dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, jangan paksakan hidayah itu harus diterima dari lisan kita. Seolah-olah nggak sah kalau hidayah itu tidak diterima dari lisan kita. Ya, kita siapa? Kita tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Ya, maka tempuhlah, ya, cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, membimbing manusia kepada hidayah. Ya. Nah, terutama karib kerabat kita, keluarga kita, ya.
yang ya itu merupakan orang yang paling berhak untuk mendapatkan ya peringatan, dakwah dan ilmu dari kita. Wallahu alam bisawab. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendatangi Nabi dan menceritakan itu. Dia tidak mengecam ibunya atau menjelek-jelekkan ibunya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seperti itu ya yang dilakukan oleh ibunya waktu itu ya. Ya. Nah, beliau tidak mau menjelek-jelekkan ibunya di hadapan Nabi. Ya, begitulah yang terjadi ya. Ya, ibunya masih menolak dan dia sangat ingin agar ibunya itu menerima hidayah. Maka ia pun berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, mohonlah kepada Allah agar memberi hidayah bagi ibuku, untuk ibuku." Dan Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Ya, ini coba lihat ikhtiar meminta doa kepada orang soleh ya, ini seorang nabi ya. Abu Hurairah hidup di masa Nabi hidup ya, tapi tidak lantas ya usaha pertama adalah mendatangi Nabi minta doa, tidak. Ini juga harus diperhatikan ya. Nah, apakah Abu Hurairah langsung mendatangi Nabi tanpa melakukan ikhtiar berdakwah, membimbing, lalu datang kepada Nabi dan minta doa? Kan doa Nabi kan makbul ya, selesai urusan, nggak usah susah-susah, repot-repot, tidak ya. Nah ya, belum tentu juga Nabi akan mendoakan kalau ternyata seperti itu ya. Nah, Nabi melihat kesungguhan Abu Hurairah yang menceritakan, aku mengajak ibuku meluk Islam sampai ya ibunya itu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Ya, dakwah Abu Hurairah itu sungguh-sungguh. Ya, beliau mendakwahinya dengan sungguh-sungguh. Ya, saking sungguh-sungguhnya ya ibunya itu memberikan respon yang negatif, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan ya titik klimaksnya ya. Ya, seorang yang didakwahi terus akhirnya ya mungkin dia juga kesel ya, ibundanya Abu Hurairah, hingga mencela Nabi. Ini menunjukkan kita katakan ikhtiar yang maksimal yang dilakukan oleh Abu Hurairah sebelum sampai kepada puncak ikhtiar, yaitu berdoa, terutama minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Nah, sebagian orang mungkin tidak, malas mendakwahi keluarganya lalu datang ke Ustadz minta doa, kan begitu ya. Ya, belum lagi dia melakukan tugas dia mendidik, membimbing, mendakwahi, dia langsung to the point ya. Ustadz, doakanlah ibu saya, ayah saya, dan lain sebagainya. Sementara dia belum melakukan dakwah itu. Ya, ini tidak seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Padahal beliau hidup di zaman Nabi. Apa susahnya Abu Hurairah mendatangi Nabi ya pada kali pertama, lalu minta doa kepada Nabi. Ya, nah di sini juga coba lihat, Rasulullah mengabulkan permohonan Abu Hurairah. Ya, juga melihat kesungguhan Abu Hurairah dalam mendakwahi ibunya, bahwa orang ini sungguh-sungguh menghendaki hidayah untuk ibunya. Maka Nabi pun mengabulkan permintaan itu. Ya, lalu Nabi pun berdoa. Ya, nggak semua orang minta doa sama Nabi, ya Nabi mengabulkannya. Contohnya orang yang minta agar didoakan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ya, Nabi tidak mengabulkan yang kedua, Nabi mengabulkan yang pertama. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah bagi ibu Abu Hurairah. Ya, bagi ibu Abu Hurairah. Maka aku pun pulang dengan gembira karena doa tersebut. Ya, muncul rasa optimis ya bahwa segala usaha yang telah dilakukan akan berhasil. Itulah yang harus kita miliki, yaitu rasa optimisme. Ya, nah kita serahkan urusan kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Ya, kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ya kita hanya menunggu kunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bilakah Allah mengatakan kun fayakun, kan begitu ya, maka terjadilah. Nah, aku pun pulang dengan gembira karena doa Nabi itu. Setibanya di ambang pintu rumah, kudapati pintu tertutup.
Ya, pintu rumah tertutup. Ternyata ya, ibuku mendengar suara langkahku. Ya, ibunya mendengar suara langkah kaki Abu Hurairah pulang gitu ya, ke rumah. Ia berseru, "Tetaplah di tempatmu, hai Abu Hurairah." Artinya jangan masuk dulu, tunggu di luar. Ada apa ini? Ya, Abu Hurairah nggak tahu nih apa yang terjadi. Ya, lalu aku mendengar suara percikan air dari dalam. Kelihatannya ibunya sedang mandi. Ya, nah. Lalu ia mengenakan baju kurung dan selendang. Sebelum membukakan pintu untukku, ibunya pun menatapku seraya berkata lirih, "Putraku, sungguh aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusannya." Ya, itulah momen di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati seseorang untuk menerima hidayah, dan tidak ada yang tahu itu. Kapan? Bilakah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati seseorang untuk menerima hidayah? Maka ketika kita menasehati anak kita, menasehati istri kita, suami kita, orang tua kita, kita harus sabar ya, karena tawasi itu harus bisabri, bil haqqi, dan bil marhamah. Tiga unsur itu harus ada. Kesabaran, kebenaran, dan kasih sayang. Bahwa hakikat nasihat itu adalah ketulusan, bahwa sayang kita kepada orang yang kita nasihati. Ya, maka perlu sabar. Kenapa? Karena keputusan bukan di tangan kita. Harus benar. Kenapa? Jangan sampai nasihat itu justru menjerumuskan, karena ternyata nasihatnya tidak benar. Nasihat yang batil, yang berisi kebatilan, kemungkaran, ya, kesalahan. Ya, dipastikan nasihat yang benar. Ya, harus sabar. Kenapa? Karena keputusan bukan di tangan kita. Harus dengan kasih sayang. Kenapa? Itulah ikhtiar yang paling mungkin bisa diterima. Ya, paling mungkin bisa diterima oleh orang yang kita nasihati, yaitu dengan kasih sayang, bil marhamah. Ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, kalau saya kerasi tanpa kasih sayang, tanpa kelembutan, mungkin dia akan takut, dia nerima. Itu kan waham kita ya. Ternyata diterimanya sebuah nasihat yang paling mendekati, ya. Cara yang paling mendekati untuk diterimanya sebuah nasihat adalah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua nabinya, yaitu Musa dan Harun, untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Dan itu pula opsi yang dipilih oleh Nabi Nuh ketika mendakwahi anaknya untuk terakhir kalinya. Ketika anak itu tidak mau naik ke atas perahu, Nabi Nuh tetap memilih cara lemah lembut, penuh kasih sayang. Ya bunayyar kam ma'ana. Ya. Nah, itu ikhtiar yang paling mendekati diterimanya sebuah nasihat. Ya, kalau kita nasihati dengan kasar, ya ada dua kemungkinan juga, mungkin diterima atau mungkin tidak diterima. Ya, tapi kemungkinan lebih dekat ya, nasihat itu diterima, bisa masuk ke dalam hati orang yang kita nasihati adalah dengan cara yang lemah lembut. Yaitu formula yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Karena ini berkaitan dengan jiwa manusia. Yang kita hadapi ini bukan robot bisa dikasari, ya mungkin nurut kepada pembuatnya atau penciptanya, tidak. Dia adalah anak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang ciptaannya. Ya, maka pilihlah opsi lemah lembut untuk menyampaikan nasihat. Ya, jauhi kita katakan nasihat yang kasar, nasihat yang ya kita katakan keras, ya dengan cara yang keras juga, dengan cara yang kasar. Orang akan menjauh, ya, orang akan menjauh. Hati akan menjauh. Sebagaimana kita lah, kalau kita dinasihati dengan kasar, kita tidak lagi fokus kepada isi nasihatnya. Yang ada dalam benak kita adalah kapan orang ini diam dan kapan dia berhenti bicara, kapan berpisah dengan orang ini.
menyingkir dari hadapannya. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Ya, maka coba lihat ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan 3 hal itu. Sabar. Ya, jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita menasihati istri kita atau anak kita baru 1-2 kali, 1-2 hari, 1-2 bulan. Lalu kita nggak sabar dan kita langsung jatuhkan vonis. Ini orang keras kepala. Begini dan begitu. Ya, mungkin yang hilang dari kita adalah kesabaran. Sehingga kita tidak sampai pada tujuan. Ya. Nah, dan sabar ini juga ya kita katakan tidak menjadi penentu bahwasanya orang yang kita nasihati itu akan menerimanya. Boleh jadi tidak menerimanya, tapi kita tetap harus sabar. Ya. Nah, jangan sampai ya kita jatuh dalam perkara yang mungkin lebih buruk daripada orang yang kita nasihati. Coba ambil pelajaran lah dari Nabi Nuh mendakwahi kaumnya siang dan malam. Ya, lailan wa nahara. Selama 950 tahun. Apakah banyak yang mengikuti beliau? Tidak, sedikit. Yang naik ke atas perahu sedikit. Bahkan putra beliau tidak mau naik ke atas perahu. Tapi tetap sabar. Ya. Ketika mendakwahi, mengajak putranya untuk terakhir kali. Ya, mungkin beliau telah melewati masa yang panjang untuk menasihati anaknya ini. Itulah kesabaran yang harus kita miliki. Ya, jangan main patah arang istilahnya. Ya, seolah-olah memaksakan dia harus menerima hidayah itu dari saya. Mungkin bukan kita yang menjadi sebab dia dapat hidayah. Mungkin ada jalur lain. Mungkin ada sebab lain. Maka lakukanlah tugas kita dan jangan memaksa. Apa kata Al-Quran? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah demikian. Ya. Orang itu dapat hidayah, ya bukan karena kesolehan kita juga. Bukan karena kepintaran kita juga. Bukan karena gelar kita yang banyak. Enggak. Tapi semata-mata Allah buka pintu hatinya untuk menerima hidayah itu. Nah ini kapasitas diri kita yang harus kita sadari. Sehingga kita tidak mudah berputus asa atau mengambil satu keputusan atau kesimpulan ya terhadap orang yang kita nasihati. Nah ini kadang-kadang yang membuat ya kita katakan usaha kita menjadi justru sia-sia ya. Nah demikian. Ya contohnya adalah seorang disebutkan ya dahulu ya ada 2 orang Bani Israel yang bersaudara, satu suka buat maksiat, satu lagi taat. Yang taat ini selalu memberikan nasihat kepada saudaranya yang maksiat. Tapi tetap ditolak. Dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Biarkan urusan aku dengan Tuhanku. Dia tidak terima itu, nasihat itu. Ya, demikian dia terus memberikan nasihat sampai suatu ketika saudara itu melakukan dosa yang dianggap besar. Maka dia pun kembali menyampaikan nasihat. Nah, disinilah dia lepas kendali, hilang kesabaran. Dia pun berkata, ini yang kita tidak harapkan, ini yang harus kita betul-betul hindari ketika kita memberikan nasihat kepada orang mungkin orang yang kita cintai ini ya. Kalau orang lain mungkin nggak mau terima, mungkin kita nggak peduli. Tapi menasihati ataupun mendakwahi orang-orang yang kita cintai ini ada satu beban juga. Ya, dan ya, harus sabar karena ketika kita tidak sabar terjadilah hal yang lebih buruk daripada keburukan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, karena ketidaksabarannya dia pun berkata kepada saudaranya itu, demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Kamu akan masuk neraka. Masuk neraka kamu, enggak masuk surga kamu. Kata-kata seperti itu yang keluar. Justru dengan kata-kata ini dia masuk neraka. Ya padahal dia memberikan nasihat, berdakwah, mendakwahi saudaranya itu. Apa yang hilang dari dirinya? Kesabaran. Ya, nah kesabaran yang membuat dia jatuh ke dalam perkara yang sangat buruk.
Ya, nah jadi jangan sampai hati kita berkata, sudah habis kesabaranku. Ya, ya, sampai kapan saya harus bersabar? Kata-kata seperti itu. Sabar itu ada batasnya. Nah, kata-kata itu yang membuat ya kita keluar dari lingkaran sabar, dan apa yang terjadi ketika kita keluar dari lingkaran sabar, ya seperti ya orang yang disebutkan di dalam kisah itu ya. Padahal dia orang yang taat, rajin ibadah. Tapi karena ketidaksabaran dalam memberikan nasihat dan berdakwah, ya akhirnya dia terjungkal masuk dalam neraka karena ucapannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, itu yang dimiliki oleh Abu Hurairah ketika mendakwahi ibunya. Walaupun ibunya ya tadi ya mencela Nabi. Bayangkan ya kalau kita ikuti perasaan, wah kita sudah musuhi ibu kita ini. Karena saya lebih cinta Nabi daripada ibu saya. Mungkin kata-kata itu yang keluar dari hati kita. Ya. Nah, jadi kita kadang-kadang melenceng keluar dari misi kita, yaitu mendakwahi ya ibu kita ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ia tetap Abu Hurairah tetap sabar ya, dan dia mengadukan kesedihannya kepada Allah, dan dia mendatangi Nabi SAW sebagai ya kita kata ikhtiar ya yang terakhir mungkin ya untuk membawa ibunya kepada hidayah ya. Nah demikian, dan akhirnya ya satu ending yang bahagia ya, bahwa ibunya menerima hidayah itu ya, itu dengan kesabaran yang beliau miliki dalam berdakwah. Jadi dakwah itu perlu sabar, jangan kesusu kata orang, jangan terburu-buru. Ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, karena keputusan untuk diterimanya hidayah itu olehnya atau tidak itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya mudah-mudahan ya hidayah itu bisa mudah sampai kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini satu kisah yang sangat baik untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita, bagaimana dari banyak sisi ya, bagaimana kebaktian seorang Abu Hurairah kepada ibundanya ya. Ini kepada ibundanya yang waktu itu ya belum muslim ya, bagaimana kebaktian ya seorang anak kepada ibunya yang muslimah ya, seorang muslimah ya. Tentunya ada hak yang lebih besar lagi di situ ya, sebagai orang tua yang melahirkan dan juga sebagai seorang muslim. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian juga kesabaran Abu Hurairah di dalam berdakwah. Ini bisa kita petik dari kisah ini. Ya, agar ketika nanti anak-anak kita dewasa, dia menjadi pemimpin rumah tangga atau menjadi ibu rumah tangga, dia punya kewajiban mendakwahi keluarga, dia bisa sabar. Tidak terburu-buru, tidak memaksakan hidayah itu harus diterima hari itu juga, saat itu juga. Kadang-kadang perlu proses yang panjang. Ya, tidak singkat. Ya, nah itu bukanlah suatu kegagalan ataupun kehebatan. Wah, dia dua kali ngomong orang lain bisa terima hidayah. Ya, bukan itu. Ya, maka para nabi dan rasul itu perlu waktu yang panjang. Itu nabi dan rasul. Ya, apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala agar para nabi dan rasul sekali ngomong orang terima hidayah? Bisa aja. Tapi nabi sendiri perlu waktu 23 tahun. Yang lebih panjang dari itu karena usianya, umur mereka lebih panjang adalah Nabi Nuh. Siang malam mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Ya. Nah, dan ya kita katakan nabi-nabi lainnya yang juga kita katakan memerlukan waktu yang panjang untuk mendakwahi kaumnya. Ya. Nah, demikian. Dan bahkan ada nabi ya yang berdakwah ya kepada kaumnya, pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Ada nabi tanpa pengikut, dan ini bukan kegagalan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi itu yang perlu kita ambil faedah di sini ya. Bagaimana kesabaran ya Abu Hurairah di dalam mendakwahi ibunya. Ya itulah yang akan menghasilkan konsistensi ya di dalam amal soleh. Kesabaran ini akan membuahkan konsistensi kita di dalam beramal saleh. Bahwa amal kita itu tidak mudah kita tinggalkan. Ya, itu perlu kesabaran. Maka dari itu Allah mengatakan ista'inu bis sabri. Ya,
Mintalah bantuan dengan apa? Pertama sabar. Bisabri, kemudian as-salah. Salat itu hubungan kita dengan pencipta. Sabar itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Faktor internal itu sabar. Ya. Di samping itu kita perlu hubungan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sabar itu salah satu ya hal yang perlu kita bina di dalam kesabaran itu adalah sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdir yang baik, mungkin tidak susah untuk bisa menerimanya. Bahkan manusia semuanya menerima takdir yang baik. Takdir kan ada dua, kata Nabi. Ya, khair wasyarr. Yang kita harus latih, ya, bahkan melatih anak-anak kita dari kecil adalah bisa menerima takdir yang buruk. Ini bagian yang tersulit di dalam beriman kepada takdir, yaitu bisa menerima takdir yang buruk. Ya, takdir yang buruk itu diantaranya adalah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita ingin ibu kita menerima hidayah, tapi dia tidak kunjung menerima hidayah. Ya, nah kita harus bisa menerima hal-hal yang ya kita katakan tidak kita inginkan. Ya, demikian. Nah, itu perlu kesabaran tentunya. Ya, maka mintalah bantuan dengan sabar. Ya, karena sabar itu adalah kunci kemenangan sebenarnya. Ya. Nabi mengatakan innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya kesabaran kemenangan itu bersama kesabaran. Ya, nah demikian. Nah, jadi ya yang kita perlukan hanyalah bersabar sebenarnya di dalam, terutama di dalam berdakwah ya. Kepada agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, kita perlu kesabaran. Jangan sampai hilang kesabaran. Berbahaya seperti yang kisah yang disampaikan Nabi SAW tentang dua orang Bani Usar yang bersaudara tadi. Karena kehilangan kesabaran, ya, dia pun mengucapkan kata-kata yang membuat dia terjungkal masuk ke dalam neraka. Apa kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu? Sungguh, ya, dia sungguh yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, yaitu demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Laqad qala kalimatan aw baqat biha dunyahu wa akhiratahu. Dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, semua itu gara-gara nggak sabar. Nah, ini mungkin yang perlu kita petik. Ya, faedah yang terpenting yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Ya, kesabaran Abu Hurairah di dalam mendakwahi ibunya. Tidak putus asa. Semua ikhtiar yang bisa dilakukan, ditempuh. Ya, nah demikian. Dan tidak mudah berputus asa. Ya, tidak mudah main patah-patah istilahnya. Udahlah, ini memang ibuku keras kepala, gitu, sudah tinggalkan kan gitu ya. Nah, itu menunjukkan ya ketidaksabaran kita dan keputusasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, coba lihat sabarnya kisah yang sangat menginspirasi juga di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu kisahnya Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya. Ya. Yang ya kita tahu bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap saudara mereka yaitu Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian mereka harus kehilangan Bunyamin ya, karena dituduh mencuri kan begitu ya. Ya, sebenarnya itu adalah rencana dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian putra tertuanya juga harus pergi karena merasa bersalah. Ya, saking sedihnya Nabi Yakub ya hingga buta matanya. Tapi ia tetap sabar, dia tidak kita akan menunjukkan kemarahan yang besar kepada anak-anaknya, kemudian mengusir mereka semua atau kehilangan kendali dan kehilangan pertimbangan akal sehat. Ya, kita mungkin kalau dalam posisi Nabi Yakub mungkin kita sudah menunjukkan kemarahan yang besar ataupun kemurkaan ya kepada anak-anak kita kan begitu ya. Nah, tapi tidak dengan Nabi Yakub. Ia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan segala kesedihanku, ya, segala kepiluanku kepada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau tetap bersabar menghadapi cobaan yang luar biasa itu, dan pada akhirnya ya keluarga ini pun Allah persatukan lagi, ya. Suatu ending akhir yang indah. Ya, ya Nabi Yakub kembali bertemu dengan putranya yaitu Yusuf. Yusuf kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya, hilanglah dendam. Ya, nah demikian, memaafkan mereka. Nah, keluarga ini akhirnya utuh kembali. Itu dengan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam, luar biasa. Itu satu kisah yang perlu kita ambil pelajaran darinya, yaitu sabar dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup. Ya, ya dalam berdakwah, dalam menyelesaikan masalah perlu kesabaran yang luar biasa. Dan itu yang kita dapati dari para pendahulu kita, para salafus saleh, ya para nabi dan rasul, ya. Demikian kesabaran mereka di dalam ya terutama memikul ya tugas dakwah dan mendidik dan membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti akan kita sambung lagi dengan kisah-kisah yang lainnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dari pembahasan buku parenting mencetak generasi robani, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan juga kita berdoa agar dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan masih ada waktu sekitar 10 menit untuk kami ajukan beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sahihkah kisah Alqamah yang banyak tersebar pada saat ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Kisah Alqamah. Oh Allah, kisah apa itu? Tidak disebutkan. Enggak tahu ya, saya juga enggak tahu itu kisah apa. Ya. Mungkin dulu pernah disebutkan, saya juga pernah mendengar dulu itu. Jadi anak yang soleh, tapi karena tidak didoakan dengan keburukan oleh ibunya gitu, tapi tidak lengkap gitu. Oh gitu, Allah alam saya. Iya. Nah, baik. Yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, ketika saya mendapatkan hidayah sunnah, orang tua saya, terutama ibu, sangat marah besar. Pernah saya diusir beberapa kali, bahkan sempat atau beberapa kali didoakan dengan keburukan. Apakah doa-doa keburukan tersebut bisa saja Allah kabulkan? Iya, kata-kata itu adalah doa ya. Apa yang terucap ya itu bisa menjadi doa. Maka kita harus menjaga lisan. Nanti lampiran terakhir kita akan bahas ya, di lampiran terakhir dari buku ini, yaitu kata-kata yang boleh dan tidak boleh diucapkan, kalimat yang tidak patut diucapkan ya. Nah, demikian. Jadi muslim itu menjaga lisan. Salah satu adalah menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya. Dia pikirkan baik-baik, kira-kira apakah ada dampak buruk dari perkataan itu ya. Nah, contohnya ya kata-kata orang tua kepada anak. Nah, ini hati-hati ya, terutama orang tua kepada anak. Ya. Kata-kata orang tua itu pasti akan jadi doa ya bagi anaknya. Terlepas dia sengaja atau tidak sengaja mengucapkannya. Maka dari itu ya, jaga lisan kita. Terutama ketika kita marah sama anak. Ya, kalau bisa jangan sampai meledak marah kita kepada anak. Tahan amarah itu sebisa mungkin. Karena kalau sudah marah, maka biasanya kata-kata yang keluar juga nggak terkendali ya. Nggak terkendali. Ya, doa-doa yang buruk, ya, gelar-gelar yang buruk, ya. Bahkan kadang-kadang kata-kata yang isinya itu sepertinya ya mengingkari takdir, ya, menggugat takdir. Percuma saya melahirkanmu, misalnya begitu ya, ya. Itu kan seolah-olah dia menyesali apa yang sudah terjadi ataupun takdir yang telah Allah tulis bahwa dia adalah jadi ibunya, kan begitu ya.
Nah, kadang-kadang muncul kata-kata seperti itu yang setelah reda amarahnya baru dia menyesali itu. Tapi kata-kata itu sudah tertulis. Ya sudah naik ke langit. Artinya apa? Ya boleh jadi ada malaikat yang mengaminkannya dan terkabullah apa yang dikatakannya. Maka banyak orang-orang yang termakan ucapannya sendiri. Ya, padahal dia mungkin tidak sengaja mengontarkan kata-kata itu. Tapi ternyata apa? Pintu langit terbuka dan terjadilah apa seperti apa yang dia katakan. Maka jagalah lisan. Ya, itu yang paling berat mungkin ya, menjaga lisan ini karena dia tidak bertulang, mudah digerakkan dan dia bergerak lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Belum kita pikir dia sudah berbuat, dia sudah beraksi. Itulah lisan. Ya, sehingga yang paling banyak disesali adalah ya di hari kiamat nanti adalah ya lisan seseorang, ya perbuatan ataupun ya kita katakan perbuatan lisannya, ya wallahu alam bisawab. Maka hati-hati dengan doa-doa, terutama orang tua kepada anak ya. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menjaga itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, baik. Atas jawaban Al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan budaya sungkeman anak untuk meminta restu kepada orang tua di saat hari raya dan juga pada saat hari pernikahan? Bahkan sampai mencium kaki, apakah diperbolehkan dalam syariat Islam? Iya, ya ruku sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun itu ada pada agama ataupun syariat terdahulu, tidak untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat terdahulu iya menjadi syariat kita jika tidak bertentangan dengan syariat kita. Itu kaedahnya ya di dalam salah satu sumber hukum ya di dalam Islam adalah syariat terdahulu selama tidak bertentangan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau bertentangan maka tidak dibenarkan. Ya, nah Nabi melarang kita sujud kepada siapapun. Ya, Nabi mengatakan kalaulah boleh itu maka ya itu yang dibolehkan itu apa? Kalau boleh ya, kalau boleh artinya nggak boleh. Ya bukan anak kepada orang tua. Bukan anak kepada orang tua, tapi apa? Istri kepada suami. Bukan anak kepada orang tua. Ya. Ya, Nabi menyebutkan seorang istri sujud kepada itu kalau boleh. Tapi ya tidak boleh kan begitu ya, itu dilakukan. Nah demikian. Karena rukuk dan sujud itu adalah salah satu ya bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ya, tidak harus dengan cara itu kan begitu ya. Nah, untuk menunjukkan hormat dan memuliakan orang tua dan menghormati orang tua bukan harus dengan cara yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya baik demikian ya atas jawabannya dari para penanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustadz. Ya Ustadz, saya memiliki dua anak perempuan yang usianya 14 dan 12 tahun. Alhamdulillah kedua anak kami sekolah full day di salah satu pondok tahfidz di kota kami. Yang menjadi masalah adalah anak kami yang sulung, yang agak sulit dinasihati, yang umur 14 berarti. Masalah sekolah, disuruh sekolah marah-marah, setiap nasihat yang diberikan baik dari ana maupun dari abinya pasti dilawan. Dia sudah kecanduan gadget karena akibat dari sekolah daring kemarin lebih setahun belajar lewat HP. Kami sudah pernah mengambil HP-nya, yang terjadi dia malah mengamuk seperti orang kesurupan, teriak-teriak sampai terdengar oleh tetangga. Kami menjadi malu. Dia sepanjang hari di dalam kamar bermain dengan gadget terus tanpa ingat waktu. Kami diamkan, malah dia semakin menjadi-jadi. Tidak sulit untuk disuruh makan dan juga sulit untuk disuruh untuk sholat. Dan kadang dia sekolah juga tidak mandi. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Iya, ini salah satu dampak ya pandemi adalah ya pendidikan anak-anak yang terganggu ya. Ya kita katakan belajar daring itu darurat lah ya.
Kalau dalam kaidah fikihnya itu darurat ya. Yang sebenarnya tidak harus seperti itu kan begitu ya. Tidak seperti itu seharusnya ya. Tapi ya karena terhalang pandemi ini ya mau tidak mau begitulah anak-anak menjalani ya proses belajar mengajar ya. Nah demikian. Tapi ya tentunya kalaulah itu dikategorikan darurat ya, darurat itu tuqaddaru biqadariha, itu kaedahnya. Darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya ya. Harus apa ya, kita kata dibatasi dengan kadarnya, yaitu kita tidak boleh menjadikan darurat itu sebagai kita katakan alasan untuk ya melegalkannya untuk kita dan kita bergantung kepadanya ya. Nah, dibolehkan makan bangkai ketika tidak ada makanan untuk menyambung jiwa, iya. Tapi jangan sampai itu jadi makanan yang kita doyani begitu ya. Saya doyan makan bangkai jadinya. Tidak, itu kan tuqaddaru biqadariha. Sekadar untuk menyambung hidup saja gitu ya. Bukan sampai kita ya kecanduan makan itu kan begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Demikian juga anak-anak di sini ya. Walaupun dia belajar daring ya, tapi tetap harus dibatasi ya. Sebatas ya kita katakan waktu belajar saja. Setelah itu ya mungkin itu bisa dijauhkan benda itu dari mereka. Ya, nah demikian. Nah, mungkin kita di sana banyak orang tua yang mencari alternatif lain, tidak memberikan gadget, tapi memberikan apa? Mungkin PC ya, bisa terhubung ke internet sehingga anak itu belajar dari layar besar begitu ya, seperti di monitor ya, sehingga tidak pegang gadget dia ya, tidak pegang gadget ya. Nah, mungkin cara itu bisa ditempuh ya, supaya anak tidak harus pakai gadget, aplikasi taruhlah Zoom ataupun Team ataupun yang lainnya ya. Ya kan tidak harus pakai gadget, bisa pakai PC juga. Nah, itu kan lebih mudah mengontrolnya, kan bisa dimatikan PC itu, gak mungkin terus nyala kan begitu ya. Layarnya juga besar, kita bisa mengontrol apa aktivitasnya. Ya, ketimbang dia diberi gadget begitu ya. Mungkin mudahnya dikasih gadget ya. Orang tua tidak mau susah, repot, ya kasih aja gadget dia belajar. Ternyata dia tidak hanya belajar saja, dia juga ya beraktivitas yang lain di situ. Karena gadget itu lebih mudah untuk dipakai hal-hal yang lain daripada PC misalnya, kan begitu ya. Nah, itu mungkin salah satu alternatif yang bisa ditempuh. Ya, tapi agak repot, iya. Ya, repot sedikit gak jadi masalah daripada dampaknya ya. Ya, di kemudian hari ya lebih susah lagi seperti anak-anak kecanduan gadget karena dia belajar daring 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ya, bagaimana mereka tidak kita katakan akrab dengan gadget itu, jadi lengket sehingga susah untuk dipisahkan seperti yang ditanyakan di sini. Maka caranya, solusinya mungkin ya ini perlu orang tua berkorban. Saya katakan pertama orang tua harus berkorban. Korbannya apa? Yaitu lebih memberikan waktu untuk menempel, mendampingi anak ini. Ini kasusnya mungkin agak lebih khusus, dia spesial, perlu pendampingan ya. Nah demikian. Jadi dia tidak hanya merasa bersama gadget saja. Orang tua harus memberi waktu ya, artinya mengajak dia beraktivitas, mengajak dia bersama, mengambil momentum di mana orang tua bisa memberikan nasihat ya ataupun kata-kata ya yang bijak kepada anak ini ya. Nah demikian, menumbuhkan kembali kesadarannya dan memperbaiki ya pola hidup yang mungkin ya antisosial tadi ya, dia tidak peduli dengan sekitar kan begitu ya, karena keasikan dengan gadgetnya. Nah ya memang anak-anak tidak bisa menghandle gadget itu ya, ia bisa menimbulkan efek kecanduan, merusak bagian otak depan ya, prefrontal cortexnya, seperti ya kita katakan orang-orang yang kecanduan narkoba, orang-orang yang kecanduan pornografi ya. Nah, kecanduan gadget juga sama. Ini menjadi suatu sosial dilema sosial ya, yang susah untuk
ya kita katakan dipecahkan ya dengan mudah gitu ya, bagi cepat atau bisa disembuhkan dari ketergantungan gadget dalam waktu yang cepat, tidak. Perlu waktu agar dia bisa berpisah ataupun menjaga jarak dari benda itu. Ditambah lagi kesulitan kita dalam memberikan contoh kepada anak-anak. Karena kita mau nggak mau ya pegang gadget juga kan begitu ya. Karena urusan pekerjaan ini dan itu. Ya wallahu alam bisawab. Sehingga ya kita katakan pembuatnya sendiri ya membuat aplikasi ataupun apa, menyebut bahwa mereka telah membuat monster yang monster itu menerkam diri mereka sendiri. Ya, dan di luar kendali mereka lagi. Itu yang membuat aplikasi-aplikasi itu. Ya, yang ya kita katakan begitulah. Ya, kehidupan hari ini nggak sama dengan kehidupan 10-20 tahun yang lalu. Ini harus kita sadari, nggak bisa kita banding-bandingkan. Kalau kita hari ini jadi anak-anak mungkin juga tidak tidak lebih baik dari mereka ya, begitu ya. Mungkin ya. Karena kita waktu kanak-kanak kan tidak mengenal hal-hal seperti itu. Ya maka dari itu ya sabar itu kuncinya pertama. Dalam melakukan treatment terapi kepada anak-anak yang ketergantungan ataupun yang kecanduan kepada gadget ini ya. Nah demikian. Ya yang pertama ya orang tua harus memberikan waktu ya. Ya, ini yang paling penting sebenarnya. Kata-kata sepintas kemarahan sesaat tidak menyelesaikan masalah. Ya, kalau kita kerasin juga pecah, patah, ya seperti itu tadi ya. Dia teriak-teriak seperti orang kesurupan katanya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ketergantungannya ya, kecanduannya kepada gadget sudah luar biasa. Ya, bukan kepada benda itu sebenarnya. Konten yang ada di dalamnya itu. Ya, nah, yang begitu menarik hatinya sehingga dia tidak bisa lepas dari itu. Gejala ini bukan hanya pada anak-anak, orang dewasa juga yang akalnya sudah sempurna. Bagaimana anak yang akalnya masih dibentuk begitu ya. Wallahu alam bisawab. Maka di sini ya perlulah orang tua, ayah dan bunda juga ya. Terutama di sini ya kasusnya seperti ini ya memberikan waktu sebenarnya. Yang diperlukan oleh anak ini adalah ya perhatian dan kedekatan kebersamaan orang tua. Ya mungkin kita harus menyisihkan waktu untuk ya bersamanya ya mungkin jalan-jalan atau mungkin ada suatu kegiatan, kesibukan di rumah kan begitu ya, aktivitas bersama yang mengalihkan dia sejenak dari gadget itu. Itu perlu terus dilakukan seperti itu. Ya, nah demikian. Nggak bisa kita main tuding-tuding, wah ini selesai masalahnya, nggak bisa. Susah ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, agak berat memang. Tapi memang itu masalah hari ini ya. Banyak orang tua mengeluh seperti ini ya, bukan yang bertanya saja, tapi banyak ya, banyak orang tua yang hari ini mengeluhnya sama seperti itu. Ada yang anaknya nggak mau masuk pondok, kembali nggak mau balik pondok kan begitu ya, nggak mau sekolah offline dan lain sebagainya karena ya jangankan anak-anak, orang dewasa aja seperti itu, nggak mau lagi ngaji offline. Kenapa? Sudah kecanduan ngaji online kan begitu. Nah demikian ya bagi anak-anak ya. Maka untuk menyelesaikan masalah yang rumit seperti ini ya harus waktu itu yang penting. Ya nggak bisa kita dengan kata-kata ya apa namanya yang keras atau apa sekalipun nggak akan mempan itu ya. Ya berilah waktu ya untuk keluarga, itu yang sebenarnya kuncinya itu ya. Ya harus berkorban gitu ya di sini. Mengorbankan waktu sebenarnya, perhatian dan ya anak remaja sekarang tidak bisa dijauhi. Jauh makin hancur dia. Ya, kita sudah tulis itu di dalam buku Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Remaja hari ini banyak masalahnya, tapi bukan berarti kita jauhi mereka, justru kita harus terus mendekat dan lebih dekat. Bahkan kita ya sepertinya harus tahu dunia mereka. Ya, sehingga kita mengetahui bagaimana kita cara memperbaiki mereka ini. Ya, demikian. Itu anak muda hari ini ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.